Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo ibu bapak guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Listiana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Nasional Darbelandong, Mojokerto. Ibu bapak, izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya lakukan. Sebelumnya, perkenalkan instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Amelia Sari, Bapak Suparlan, dan Bapak Sudarsono. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata yang telah saya lakukan. Pertama, latar belakang. Adapun latar belakang yang melandasi dari tindakan aksi nyata saya, karena dengan keyakinan kelas inilah menjadi dasar utama dari kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru bersama murid. Dengan keyakinan kelas dapat membantu sebagai acuan konsekuensi ketika murid melanggar kesepakatan kelas tersebut. Melalui penyusunan keyakinan kelas yang disepakati bersama, secara langsung dapat menumbuhkan kebiasaan budaya positif murid di sekolah yang bermanfaat untuk dirinya maupun lingkungan sekolah. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan yaitu menumbuhkan pembiasaan budaya positif pada murid melalui kesepakatan keyakinan kelas. Adapun tolak ukur pada aksi nyata saya yaitu murid terbiasa dari dalam diri atau motivasi internal menjalankan keyakinan kelas tanpa ada paksaan dari siapapun, termasuk dari guru mata pelajaran. Selanjutnya, lini masa aksi nyata yang saya lakukan pada minggu awal. 1. Menganalisis permasalahan yang terjadi di kelas selama ini. 2. Mengumpulkan data tersebut. 3. Menyusun rencana program pembiasaan keyakinan kelas. 4. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, termasuk BK, tentang dan bentuk pelaksanaan keyakinan kelas. Untuk kegiatan minggu kedua yang saya lakukan antara lain: 1. Mensosialisasikan rencana pembiasaan budaya positif melalui keyakinan kelas pada rekan kerja dan murid. 2. Meminta murid menyampaikan harapan sebagai keyakinan kelas pada proses pembelajaran. 3. Membahas dan menentukan kesepakatan keyakinan kelas bersama murid. 4. Mendokumentasikan keyakinan kelas yang telah disepakati. 5. Keyakinan kelas siap dilaksanakan bersama. Sedangkan kegiatan pada minggu akhir yang saya lakukan antara lain: 1. Refleksi minggu akhir. 2. Evaluasi bersama dengan murid tentang keyakinan kelas yang telah dijalankan bersama-sama selama ini. 3. Melaporkan kepada kepala sekolah, wali kelas, atau BK sebagai bahan perbaikan. Ibu bapak guru hebat, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi dan sosialisasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang saya lakukan di SMK Nasional Darbelandong, Mojokerto.
Brandong. Penyampaian materi yaitu pemateri pertama yaitu Bapak Andi Eko, Sarjana Pendidikan. Pemateri yang kedua yaitu Ibu Zainil Hidayati. Pemateri ketiga Ibu Listiana. Kemudian materi kelima diskusi pelaksana kelas. Yang keenam kesimpulan, dan yang ketujuh adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi sekalian, salah satu tanda kehidupan ada dua saja, tumbuh dan berkembang. Apa itu tumbuh dan berkembang? Orang itu kalau hidup pikirannya, hidup macam-macamnya itu dua saja, tumbuh berkembang, merasa senang dan belajar, dan semuanya berpihak pada kepuasan siswa. Terima kasih kepada tim CPB angkatan cerita yang sudah inovatif mengadakan kegiatan ini, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada ini saya buka. Mohon maaf, kurang lebih maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Kepala SMK Nasional Bandung, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Nasional Bandung, dan anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertatap muka berkumpul di aula SMK Nasional Bandung dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan menumbuhkan budaya positif di SMK Nasional Bandung. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak yang sangat saya banggakan, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa kita sebagai guru itu harus berubah. Kita tidak boleh berada di zona aman dan zona nyaman, karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun perkembangan zaman ini terus berkembang, teknologi terus bergulir, segala perkembangan teknologi pun ikut berkembang. Maka kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman tersebut, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, sehingga dapat diterima oleh siswa-siswa kita di kelas dengan baik. Salah satu langkah agar kita tidak tertinggal oleh perkembangan zaman ini, pertemuan hari ini adalah sebuah salah satu langkah agar kita beranjak dari zona nyaman. Salah satu pertemuan ini adalah sebuah langkah agar kita jauh lebih paham tentang pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di SMK Nasional Bandung. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum berbicara panjang lebar terkait budaya positif, perlu kita mengingat sejarah. Dulu di zaman kolonial Belanda, kita susah sekali untuk menempuh sebuah pendidikan. Tidak semua rakyat, tidak semua siswa, tidak semua orang bisa menempuh pendidikan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan pendidikan. Hanya orang-orang kaya
yang bisa mendapatkan pendidikan di masa itu. Tapi berkat perjuangan Bapak pendidikan kita, siapa Bapak pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Berkat perjuangan Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, hari ini kita bisa merasakan bahwa pendidikan bisa kita rasakan di mana saja. Pendidikan kita bisa laksanakan kapan saja. Maka pada kesempatan ini marilah kita siapkan diri kita untuk menerima sebuah pendidikan. Karena siapapun kita, baik guru maupun siswa, pendidikan itu tidak berhenti sampai di sini, tapi pendidikan itu sepanjang hayat. Bapak Ibu yang kami hormati, menurut Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu sebuah tuntunan. Pendidikan itu sebuah tuntunan. Jadi kita sebagai guru itu mempunyai tugas menuntun. Menuntun apa? Tugas kita sebagai guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan perkembangan zaman. Karena sejatinya seorang anak lahir itu sudah mempunyai goresan-goresan potensi, sudah mempunyai goresan-goresan nilai kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Anak lahir itu sudah ada goresan-goresannya. Rasa jujur itu sudah tertanam sejak lahir, tanggung jawab, kecerdasan, ketekunan dan lain sebagainya. Itu sudah ada sejak anak lahir. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun mereka agar hal-hal yang baik, goresan-goresan yang masih samar yang terlahir oleh siswa, oleh anak didik kita yang masih samar, kita bisa sebagai guru menebalkannya. Kita sebagai guru menebalkan samar-samar itu. Dan hal-hal yang masih samar terkait hal-hal yang buruk, kita coba untuk biar tidak menjadi lebih jelas. Karena setiap orang lahir itu pasti ada goresan baik dan goresan buruk. Itu satu hal penting yang perlu kita pahami, bahwa pendidikan itu adalah sebuah tuntunan. Bapak Ibu yang kami hormati, mulai kita masuk ke materi menumbuhkan budaya positif. Sambil mendengarkan saya, silakan dilihat slide yang saya tampilkan. Budaya positif. Apa itu Bapak Ibu budaya positif? Budaya positif itu merupakan nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini merupakan budaya positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, kita sebagai guru dan juga kita sebagai siswa, itu merupakan budaya positif. Bagaimana agar hasilnya benar-benar positif? Maka kebiasaan-kebiasaan kita harus diikuti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perlu Bapak Ibu dan anak-anak sekalian ketahui arti dari disiplin positif. Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman. Ya ulang, disiplin berbeda dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik
hukuman. Ini yang mungkin sering terjadi dan bahkan tidak hanya di sekolah kita dan bahkan di sekolah-sekolah se-Indonesia. Saya yakin hal ini sering terjadi, bahwa disiplin identik dengan hukuman. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Ini tidak salah Bapak Ibu anak-anak, bahwa disiplin ini identik dengan hukuman, ini tidak salah. Namun ada hal yang lebih efektif lagi dalam menegakkan sebuah kedisiplinan. Maka dalam hal ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Setelah saya nanti akan disampaikan dua teman saya terkait materi hal ini. Ini baru kita mulai masuk ke materi. Ingat bahwa disiplin seharusnya tidak identik dengan hukuman. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah, teori motivasi. Motivasi perilaku manusia. Jadi ini tidak melihat guru, tidak melihat siswa, tetapi tentang keseluruhan manusia. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal. Manusia melakukan sesuatu atau siswa, di tempat siswa saja, ya, karena kita berbicara di lingkup pendidikan. Siswa melakukan sesuatu itu ada 3 alasan, ada 3 hal faktor yang membuat siswa melakukan sesuatu itu. Yang pertama, motivasi dari eksternal, motivasi dari luar untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh. Pasti senang ketika mendapatkan sebuah pengakuan. Maka motivasi yang kedua ini berdasarkan hadiah yang kita terima. Kira-kira saya ini dapat apa ketika saya melakukan ini? Ini salah satu contoh. Saya ini akan dapat apa ketika dapat peringkat 1. Nah, misalnya bebas SPP. Nah, ini berarti rajin belajarnya karena sebuah hadiah imbalan. Nah, ini motivasi yang kedua. Yang pertama tadi apa? Motivasi eksternal berupa hukuman. Ya, jadi melakukan sesuatu karena takut sebuah hukuman. Yang kedua, motivasi karena sebuah penghargaan atau imbalan. Nah, ada 2. Yang ketiga, Bapak Ibu dan sekalian, ini adalah hal yang paling mendalam, yang mungkin jarang sekali kita pikirkan, bahwa sebuah sikap yang kita lakukan, yang dilakukan oleh anak didik kita, bukan karena sebuah hukuman, bukan karena sebuah imbalan, melainkan sekaligus lihat ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi internal, tumbuh dari diri sendiri. Nah, muncul pertanyaan, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Artinya yang ketiga ini berbeda dengan yang pertama kedua tadi. Intinya melakukan sesuatu hal termotivasi dari dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, merasa mempunyai rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Bapak Ibu anak-anak sekalian yang saya hormati, sementara itu yang dapat saya sampaikan akan dilanjutkan oleh teman saya yang kedua,
Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga, penyampaian materi oleh Ibu Listiana, Sarjana Pendidikan. Terima kasih kepada moderator. Masih semangat Ibu Bapak dan anak-anak? Masih ya? Oke. Selanjutnya ini saya menyampaikan materi tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi perlu diketahui antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu berbeda. Ya. Jadi kalau hukuman itu cenderung ke sifatnya mendadak dan konkret, cenderung memaksa. Ya. Tapi kalau restitusi itu sifatnya nanti tidak memaksa dan tidak mendadak. Ya, hukuman itu cenderung ke, kalau di sekolah kita mungkin yang sering ditemui mungkin fisik atau tindakan secara konkret. Beda. Pertanyaannya sekarang gini, katanya, kalau ada pertanyaan, mohon izin saya putar ini ya, soalnya nggak sih. Ini nanti Ibu Bapak boleh dirangkum bersama dengan murid-murid. Andai kata ada tindakan yang saya bacakan, menurut Ibu Bapak dan murid-murid ini nanti masuk hukuman atau konsekuensi. Ya, 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sekali lagi, tindakannya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pertanyaan kami, menurut Ibu Bapak dan anak-anak yang ada di hadapan saya, termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya? Setuju? Coba, kenapa kok konsekuensi, kenapa kok bukan hukuman? Berbentuk fisik. Nah, kita cermati ini Ibu Bapak dan teman-teman. Ada kata saya tidak akan terlambat lagi. Ya, saya tidak akan terlambat lagi. Berarti sebenarnya kesepakatan ini sudah kalian ketahui, ya kan? Tapi yang terjadi kalian melanggar kesepakatan ini. Berarti kalian harus siap untuk menanggung konsekuensi. Berarti setuju kalau ini konsekuensi ya? Pertanyaan selanjutnya. Definisinya konsekuensi dulu apa? Iya. Atau hukuman ada definisi ada, tapi untuk konsekuensinya apa dulu? Kalau konsekuensi itu ini, Iya. kita berani mengambil resiko terhadap tindakan yang sudah kita langgar. Itu konsekuensi. Jadi kalau kita sudah tahu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah ditentukan, kita sudah mengetahui, terus kita sering diingatkan, tapi secara tidak sengaja kita tetap melanggar. Nah, itu konsekuensi. Berarti kita harus siap untuk mengambil risiko yang terjadi. Itu Bapak. Tapi konsekuensi tidak bisa menurut ke hukuman akhir nantinya. Beda Bapak. Beda gimana? Bedanya? Dari mulai Iya. kalimatnya, kalau hukuman itu cenderung ini. Jadi kalau hukuman Iya. itu seolah-olah itu pendidik itu memaksa. Sama kan? Kalau konsekuensi juga sama. Kita melakukan sidang, kita dituntut untuk menulis 100 kali. Saya tidak tetap. Itu dikata kita juga dipaksa untuk melakukan itu. Jadi Iya. apa sekarang Ada kita coba? makanya itu. Kita Kalau juga dipaksa untuk melakukan itu. Gitu. Mohon maaf, ini. Oh, iya. Kalau betul, iya. Kita mau menulis 100 kalimat mengenai tadi kata-kata yang sudah disebutkan. Saya tidak terlambat lagi. Kalau terlambat
juga dengan tidak kesengajaan kita itu pun sudah ditanamkan rasa terpaksa kita. Kita melakukan kan terpaksa. Kamu kita lihat terpaksa. Ya, ini Ya, nanti betul. cenderung ke motivasi eksternal. Jadi nanti di restitusinya ini Bapak, konsekuensi itu dilakukan. Gimana caranya murid ini tumbuh motivasi internalnya. Jadi memang kalau di konsekuensi masih cenderung ke sedikit paksaan kepada murid. Cuma bedanya Bapak Ibu, kalau konsekuensi ini sebenarnya murid ini sudah tahu bahwa dia si pelaku sudah melanggar aturan, tapi disengaja masih tetap mengulang. Nah kan berarti dia harus siap untuk menerima konsekuensinya. Kalau hukuman itu secara mendadak artinya gini, si murid ini belum tahu peraturan Pak, cenderung memaksa, cenderung kita memaksa sebagai penghukum kayak gitu. Ya, aturan saya cerita. Nanti Iya, ada ceritanya ya. Oke. Terus sekarang gini pertanyaan selanjutnya. Nah ini, kalau di sini kan ada kata tidak akan terlambat lagi, ya. Kita garis bawahi tidak akan terlambat lagi. Pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari. Hukuman. Jelas, karena disuruh langsung lari, hukuman fisik, ya kan? Kalau tulis kan masih sedikit tidak terlalu beratkan, tapi kalau disuruh lari sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini konsekuensi atau hukuman dari kata-katanya saja? Hukuman. Mohon maaf hukuman itu ada yang berupa fisik dan ada yang berupa tidak fisik. Ya itu. Ini kita telah dulu. Hukuman itu ada yang berupa fisik, ada yang berupa tindakan yang menekan perasaan kita. Nah, betul. Terima kasih Bapak. Oke. Luar biasa. Responnya baik saling menanggapi. Nah, Nah, inilah mungkin kolaborasi, jadi kan kita saling berbagi. Ya. Nah, sudah luar biasa. Coba kalau di sekolah kita diterapkan seperti ini. Jadi lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Setuju atau tidak? Jadi Bapak dulu. Setuju atau tidak? ada 2 pendapat saya, setuju dan tidak setuju. Oke. Kalau setuju sudah apa Bapak? Setuju. Kita melakukan hukuman fisik kepada anak didik kita agar mereka punya efek jerah. Ketidak, itu setuju ya, setuju ya. Kita hukum keliling kali 2 kali. Dengan harapan kami sebagai pendidik agar anak itu punya efek jerah, agar tidak melakukan hal diulang kembali. Tidak setujunya hukuman fisik kita terapkan, kita juga harus melihat situasi dan kondisi peserta didik kita. Ya, kalaupun mereka lemah, kalau kita hukum kena hukuman keliling lari, itu nanti ada efek untuk ke belakangnya, efeknya. Makanya ada 2 term dari saya, setuju dan tidak setuju. Nah, ini yang jadi yang menganggap hukuman setuju ini yang perlu diluruskan. Jadi memang diluruskan ya. Ini kalau hukuman itu kayak logikanya gini Ibu Bapak. Ya, saya yakin anak-anak yang terbiasa dengan hukuman terutama yang fisik yang terlalu menekan itu kayak menjatuhkan mental anak dan sampai nanti dia lepas dari bangku pendidikan yang dia tempuh masih mengingat-ingat apa yang dilakukan oleh ibu bapak guru-guru jika memberi hukuman. Dan makanya tugas kami di sini itu mengubah mindset bahwa seharusnya hukuman yang cenderung menumbuhkan motivasi eksternal ini diubah secara perlahan menjadi keyakinan kelas, menjadi restitusi. Sama, nanti itu sama. Bedanya nanti kalau di keyakinan kelas dan restitusi kita saling berbagi. Artinya gini, pada saat awal pembelajaran baru, sekolah itu berdiskusi dengan murid-murid, berdiskusi dengan salah satu beberapa perwakilan siswa untuk
mendiskusikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau sudah dibentuk bersama, disampaikan ke wali murid, disampaikan ke siswa, kan sudah tahu Bapak ya. Ini bedanya hukuman. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk dari kesepakatan antara murid, antara sekolah dengan ibu bapak guru di sekolah yang ditempati untuk belajar bersama. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut ibu bapak, setuju kalau konsekuensi? Setuju. Kalau menurut anak-anak yang ada di hadapan kami? Setuju. Ya? Karena berarti kan sudah menunjukkan kalau sudah berbuat berarti harus siap untuk ini yang harus ditumbuhkan di sekolah budaya positif yang seperti ini. Cuma secara internalnya ini yang perlu dibentuk. Lanjut lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ayo, konsekuensi atau hukuman? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, tepat sekali konsekuensi. Karena sudah buat berani bertanggung jawab. Itu yang perlu kita tekankan ya. Saya lanjut lagi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan temannya. Nah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah kalau seperti ini kira-kira saya tanya ke siswa dulu, setuju atau enggak? Setuju. Setuju atau enggak? Setuju. Enggak setuju. Kalau enggak setuju minta yang seperti apa? Diganti yang gimana? Setuju. Secara tidak fisik. Kan banyak sekali bentuk hukuman itu, ya kan? Secara tidak fisik tapi dengan sentuhan rasa. Ya, gitu ya. Contohnya apa Bu? Kalau kita nggak boleh memberikan hukuman fisik tapi menggunakan rasa, contohnya apa? Nanti ada Bapak. Oh, waktu Ada, nanti. selanjutnya ada. Ciri keyakinan keras bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan keras berupa pernyataan universal yang dibuat dalam kalimat positif. Ya. 3. Keyakinan keras tidak dibuat dalam jumlah banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Tidak usah banyak-banyak, sedikit tapi mengenal. Selanjutnya, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah ini nanti setelah ada sosialisasi ada kegiatan diskusi keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu, bisa berubah-ubah. Beda dengan peraturan, saklek. Tapi kalau keyakinan kelas ini bisa berubah dari waktu ke waktu. Lanjut. Ini kita timbul ke pertanyaan ini. Jadi mari bersama-sama kita merenung Bapak Ibu, apakah kita selama ini menjadi pendidik sudah benar-benar menuntut murid dan sudah benar-benar menggunakan pola rasa sebagai pendidik dalam mewujudkan pendidikan yang merdeka belajar dan menciptakan pelajar baca sila. Ini perhatikan. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Mengapa kok keyakinan kelas? Nah ini tugas kami di sini untuk menjembatani itu. Mengapa kok bukan peraturan kelas, tapi mengapa kok keyakinan kelas? Perhatikan. Menurut dosen, di suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam secara intrinsik. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dengan sendirinya tanpa paksaan
tidak hanya sekadar mengikuti peraturan. Jadi tergerak dengan sendirinya. Ya, bahkan itu dia tidak akan tahu kalau itu peraturan. Nah ini keyakinan keras. Gak usah menekankan di situ. Mari tugas kita itu menumbuhkan keyakinan keras secara internal. Jangan kok seolah-olah kita lebih memaksa. Itu tugas kita sebagai peneliti, ya. Selanjutnya, kalau dibandingkan dengan peraturan, sedangkan peraturan petunjuk kaidah kalau menurut KBBI di Kemendikbud, peraturan ini lebih rinci, cenderung menumbuhkan motivasi eksternal, bukan internal dari diri sendiri. Murid harus mendengarkan peraturan-peraturan yang mereka harus mengikuti. Harus. Jadi kalau peraturan itu kayak ada paksaan, ya kan? Harus melakukan, bukan karena kesadaran diri murid. Nah, padahal tujuannya sesungguhnya mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Ini sebenarnya tujuan pendidikan. Tujuan kita itu menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Gak bisa, kita memaksa itu gak bisa. Ya memang kita sebagai guru benar, kita punya sertifikat, tapi ini kita gak boleh ibu bapak. Ini benar-benar gak boleh. Tugas kita ini benar-benar menuntut, mengarahkan, memotivasi anak gimana caranya anak ini bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Anda adalah A. Tugas Anda, lanjut Pak. Anda adalah A. Tugas Anda adalah melupakan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk hidup Anda. Nah, teman Anda B boleh membujuk, mengintimidasi, bahkan menawari Anda uang. Ketika saya, Mbak, nanti tak kasih uang kami ke saya ya. Nah, kayak itu loh. Ini yang nggak boleh dipendidik. Ya, seharusnya kita itu menuntut, bukan memaksakan sesuai dengan, meskipun dengan curah rayu. Itu ya ibu bapak. Ini. Nah, selanjutnya untuk materi tentang diskusi keyakinan nanti disampaikan oleh Bu Ida. Oh ya, 5 posisi kontrol ya, disampaikan oleh Bu Ida. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Semangat ada bapaknya anak ini. Ini bisa langsung selesai ya? Iya, siapa Pak? Terima kasih Bapak. Yang lebih semangat, saya minta waktunya sebentar saja untuk berdiri untuk menyambut materi yang ketiga ya. Silakan berdiri semua. Ketika saya tanya siapa kita, kamu jawab SMK Inada. Bisa? Siapa kita? SMK Siapa kita? SMK Siapa kita? SMK Terima kasih silakan duduk kembali. Saya bisa sambut untuk pemateri ketiga, Ibu Zaini Hidayati.
sebagai manajer. Nah, di sini Bapak Ibu itu harus paham itu 5 posisi kontrol ini. Kita ke penghukum. Nah, penghukum itu ciri-cirinya suaranya bernada tinggi, keras. Kemudian bahasa tubuhnya itu melotot-melotot kalau marah, ya. Kemudian nunjuk sambil ngomong kamu itu, ya, seperti itu yang namanya penghukum. Kemudian penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Tadi yang dikatakan sama Pak Yono tadi, ya. Yang sebelumnya sama Bu Luciana tadi kan ada beberapa pertanyaan, ya. Nah, itu konsekuensi atau hukuman seperti itu. Nah, di sini penghukum itu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, ya. Dan tadi kata tulis kalau kita sebagai penghukum otomatis sampai kita tua itu nanti kita teringat saya dulu waktu sekolah dihukum sama Pak Yono kan bisa, ya, karena tadi yang terlalu semangat ke Pak Yono. Nah, waktu saya sekolah dulu dikasih hukuman push up sama Pak Yono atau ditendang-tendang seperti itu, ya. Nah, itu penghukum. Yang kedua itu merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana, ya? Kamu salah. Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa, ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Kalau seperti kalian, anak-anak kalau digitukan sama bapak ibu guru gimana perasaannya? Kalau dituduh-tuduh kamu ini, ya, selalu salah, apa-apa salah, seperti itu kan, gimana menurut kalian? Makal. Ya, makal dan sakit hati. Itu kan, ya. Ya. Apa namanya perasaan kita? Jadi merasa tidak pede, apa-apa nanti saya satu salah untuk melangkah untuk kedepannya itu masih apa, ya? Rasa ingin maju itu ada bayang-bayang kita salah karena sering dikatakan membuat bersalah seperti itu, ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, ya kan? Terus murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Itu jelas pasti, ya. Kalau kita terus-terusan untuk menyalahkan, nah otomatis yang disalahkan itu nanti kepedeannya itu berkurang seperti itu, ya. Yang ketiga itu teman di sini. Nah, guru pada posisi ini sebagai teman itu seperti ini contohnya. Ayo bantulah ibu demi ibu, seperti itu kalau tidak tolong. Terus ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, seperti itu. Kemudian, nah di posisi teman ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Nah, kita sebagai guru sama murid itu berasa tidak ada kesenjangan antara guru dengan murid. Jadi kayak bestie lah, ya, saudara. Nah, yang keempat itu pemantau. Nah, pemantau ini sifatnya hanya memantau, mengawasi perilaku yang kita lakukan selama ini. Sepertinya, contohnya seperti ini. Kalau jika kalian melakukan kesalahan siswa, pemantau itu hanya
sifat yang manajer, ada tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat anak itu merasa bersalah, tapi dilakukan segitiga restitusi terlebih dahulu. Lanjut Pak Andi. Nah, menstabilkan identitas di sini itu mengajukan pertanyaan, kenapa sih kamu tadi telat, seperti itu. Mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak, alasannya kenapa, terus seperti itu ya. Yang kedua, Pak Andi, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini itu berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, seperti itu ya. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah disepakati itu apa? Kenapa kamu melakukannya seperti itu? Jadi tindakan apa yang seharusnya kalian lakukan setelah mengetahui keyakinan kelas tersebut? Seperti itu ya kalau manajer. Lanjut Pak Andi. Nah, ini beberapa hal yang diperhatikan pada penerapan segitiga restitusi. Perilaku yang salah dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Seperti nanti yang kita akan lakukan untuk berdiskusi tentang keyakinan sekolah. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan atau memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin, serelevan mungkin. Seperti itu. Perlu adanya suatu usaha. Itu untuk yang segitiga restitusi. Yang terakhir, nah, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, tadi kan ada 5 posisi kontrol ya. Saya tanya sama anak-anak dulu. Dari 5 posisi kontrol tadi, ya, penghukum membuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau sama manajer. Nah, yang diinginkan anak-anak harus sebagai apa? Sebagai apa? Ada yang teman, ada yang manajer, ada yang pemantau. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu guru, sebagai guru kita di posisi yang mana? Ada yang bilang pemantau, ada yang manajer. Terus kita kalau sebagai guru, nah kita di posisi teman ya. ya. Oke, nah ya yang paling ideal itu kita sebagai manajer. Kenapa? Kalau kita sebagai teman itu nanti kita tidak kan sama siswa itu tidak ada tingkatan mana yang siswa mana yang guru gitu. Siswa itu merasa sama. Jadi guru itu tidak dianggap kedudukannya lebih tinggi dari siswa nanti didedahkan. Kalau sebagai pemantau kita hanya mengetahui kesalahan-kesalahan saja, tidak memperbaiki kesalahan itu. Kalau penghukum tadi ya, kita penghukum, jadi siswa itu merasa diingat-ingat terus sampai kita tua. Hukuman itulah yang kita ingat-ingat sampai tua ya. Kalau gurunya sebagai penghukum, kalau sebagai manajer ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dapat membuat murid lebih percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Seperti itu. Jadi Yakin kalau kita di posisi manajer itu bisa menggerakkan anak didik kita ke posisi itu. Iya, Pak. Nanti kita ada waktunya diskusi. Oh, maksudnya. Iya, makanya kita yakin. Nanti ada waktunya untuk diskusi dan saya juga punya alasan masalahnya. Kenapa saya pilih teman? seperti itu. Ya, oke.
Presentasi dengan salam. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke acara yang selanjutnya ya, ini yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu diskusi tentang keyakinan kelas. Ini di sini sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama saya buka untuk 2 pertanyaan. Terima kasih moderator. Ibu Bapak masuk saja ya. Jadi supaya nanti kita cepat-cepat untuk istirahat bersama. Jadi untuk kegiatan selanjutnya kita bersama-sama untuk berdiskusi keyakinan kelas. Nanti monggo Ibu Bapak dan anak-anak menanggapi keyakinan kelas yang kita sepakati. Coba kalau ada keyakinan kelas seperti ini Ibu Bapak, tepat waktu masuk kelas dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Setuju? Setuju ya? Oke, selanjutnya bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas dan mengerjakan piket. Setuju? Oke, lanjut lagi. Bertanggung jawab dan tepat waktu mengerjakan tugas sebagai murid. Yakin ya? Yakin. Nah, nanti kalau sudah setuju, berarti kalau melanggar siap untuk menjalankan konsekuensi yang kita diskusikan juga nanti. Ya, selanjutnya saling berkoordinasi, berkolaborasi, berbagi, dan tolong menolong antar teman. Setuju. Ya, ini seharusnya kita tidak boleh individualis. Ya, jadi kita harus saling belajar bersama. Selanjutnya, tidak bermain handphone selama pembelajaran berlangsung, dengan catatan menggunakan handphone ketika pembelajaran memerlukan media tersebut. Nah, ini setengah-setengah ikhlas ini. Ya, gimana kalau seperti ini? Setuju ya? Iya, mungkin ya. Gimana Ibu Bapak? Setuju ya? Ya, jadinya nanti 2 jam. Susah nih, saya nggak bisa ambil saya ini. Ya, tapi ini tujuannya baik. Ada dengan ini, dengan catatan menggunakan handphone ketika pembelajaran memerlukan media handphone. Jangan khawatir, eranya sekarang pembelajaran eranya digital. Nah, kita nggak boleh lepas dari ini. Perlu juga pembelajaran itu dikaitkan dengan era digital. Setuju ya? Lanjut lagi. Tidak tidur atau meletakkan kepala di atas meja selama kegiatan pembelajaran. Loh, ayo. Ibu Bapak gurunya di mana? Di mana Bu? Kalau muridnya gimana? Gimana? Setuju ya? Jadi setuju tidak tidur atau meletakkan kepala di atas Meja. kegiatan pembelajaran. Oke, lanjut lagi. Bertanggung jawab menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Gimana kalau peserta didik di hadapan saya? Setuju? Setuju keyakinan kelas, hukuman, sanksi atau mohon maaf, hukuman dengan sanksi, keyakinan kelas dengan konsekuensi. Kalau setuju keyakinan kelas konsekuensi, minta konsekuensinya seperti apa? Monggo, jawab. Ayo silakan. Minta konsekuensi yang seperti apa? Kita dengarkan suara murid. Mas. Saya Walid Hasan Awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di sini dari saya lihat dari keyakinan kelas, untuk konsekuensinya bisa disepakati melalui perundingan kelas maupun bersama guru-guru dengan teman-teman lainnya. Untuk menurut saya bisa dibilang itu jangan konsekuensi fisik. Jangan konsekuensi fisik ya. Nggih. Minta yang seperti apa? Coba. Boleh Pak, enggak apa-apa. Seperti menulis apa gitu. Ya.
pemaparan lainnya gitu yang bisa berikan di pelajaran di hari itu. Ya, bermanfaat. Enggak, barangkali lagi. Minta yang apa? Ayo, minta. Nggak apa-apa ya, minta konsekuensi yang seperti apa? Coba tolong. Ya, untuk konsekuensi kesepakatan bisa dihubungkan langsung dengan siswa-siswa dan wali kelas. Contohnya seperti membaca surat pendek atau membaca yasin. Kalau bisa ya variasi. Oke, berarti setuju kalau keyakinan mereka seperti ini dengan konsekuensi membaca surat yasin atau menulis surat pendek dengan bentuk lainnya seperti membaca Pancasila dan lainnya ya. Berarti tidak setuju, tidak sepakat kalau dalam bentuk konsekuensi fisik. Oke, kita sepakati? Deal? Iya, sebentar. Tidak ada bahkan rasa sakit yang bertahan selamanya. Jika aku bisa terus meletakkan satu kaki di depan yang lain, aku artinya akan sampai pada akhirnya. SMK Nada siap menjadi pelajar pemimpin Pancasila. SMK Nada Bisa. tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian tadi pemateri dari ketiga narasumber dari saya Ibu Zainil Bursana telah kita sampaikan dengan baik. Ada satu saja pertanyaan, diberikan kesempatan kepada panjenengan semua karena minat waktunya sudah sore. Nah, saya berikan kesempatan terakhir. Silakan. Maaf, tadi dari awal itu Jinan tadi sudah menjelaskan adanya kesadaran, terus ada yang tadi anak dari hati nurani sendiri untuk berdisiplin. Tapi bagaimana kalau kita sudah berupaya kayak gitu, anak itu kita nggak bisa jadi disiplin, cuma buta. Ya, makanya saya tadi ngomong, kalau kita melakukan hukuman kepada anak tersebut berupa fisik, mungkin itu sebagai efek jerah, Pak. Kalau kita cuma hanya teori pendekatan apa juga, tidak kita nggak akan bisa untuk mengondisikan anak tersebut. Karena itu, oke. Pak Nyono ini usianya sudah 50-an lebih. Oke. Berada di dunia pendidikan pun juga sudah jauh lebih lama daripada saya. Jauh lebih lama mengenal pendidikan dengan proses-proses pendidikan yang mungkin berbeda dengan zaman sekarang. Nah, di beberapa tahun ini di Menteri Pendidikan kita yang baru menggulirkan program-program yang mana intinya mengikuti perkembangan zaman pendidikan. Nah, yang dulu saya menyampaikan bahwa Pak Nyono ini benar. Banyak sekali sekolah-sekolah lain telah menerapkan hukuman si A telah melanggar ini dapat poin ini dihukum, kalau sudah melampaui 100 poin maka dia akan keluar. Nah, ini yang sering sekali dijumpai oleh orang-orang seperti Pak Nyono. Nah, ini karena pola pendidikan lama. Ya. Saya tegaskan lagi, ini pola pendidikan lama yang masih menggunakan poin-poin pelanggaran-pelanggaran. Nah, dengan bergulirnya program penggerak yang digulirkan oleh Bapak Menteri Pendidikan ini, harapannya bahwa kita ini bisa menyentuh siswa. Kita bisa menyentuh siswa dari hati ke hati tanpa menggulirkan poin-poin, tetapi mereka bisa tergerak, bisa menurut dengan kita, bisa mengikuti kodrat yang telah dia dapat sejak lahir itu. Jadi ini ada orang-orang seperti Pak Nyono ini tidak salah. Dan ketika Pak Nyono ini terus mempertahankan argumentasinya, ya wajar, karena Pak Nyono ini adalah sisa orang lama. Ya, jadi Pak Nyono ini sisa orang lama. Jadi wajar ketika berargumen terus tanpa henti, karena sudah mendarah daging pada dirinya bahwa itu adalah
perkembangan zaman itu terus bergulir, maka kita harus mengikuti perkembangan zaman itu. Kalau dulu di zamannya Pak Nono ada dapur kepiling menang, ya jangankan Pak Nono, saya masih ingat, ya saya waktu dulu di kelas SMP. Tetapi sekarang sudah 10-2 tahun ke depan ini, ya semuanya sudah berubah, maka kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Nono telah menyampaikan argumen yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua.